selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Abi dengan NPM 33220064 kelas 3B dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya mengenai hakikat belajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya paparkan dalam materi hakikat belajar, yakni yang pertama itu pengertian belajar, yang kedua tujuan belajar, yang ketiga unsur-unsur belajar, dan yang terakhir prinsip belajar. Nah, yang pertama-tama itu mungkin kita sebagai pelajar atau peserta akan bertanya-tanya apa itu belajar. Nah, belajar itu merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar yakni membuka wawasan seseorang dan memberikan pandangan yang luas mengenai penguasaan pengetahuan. Nah, tujuan belajar ini ada dua. Yang pertama itu terkait dengan hasil belajar. Itu terdapat 5 hasil belajar, yakni yang pertama itu keterampilan intelektual. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan mencegahkan masalah dengan cara yang cerdas atau efektif. Nah, contohnya membantu seseorang dalam memahami informasi, mengambil keputusan, mengembangkan solusi untuk masalah yang kompleks. Nah, yang kedua itu strategi kognitif. Proses ini berpikir induksi, di mana seseorang yang belajar untuk membuat suatu generalisasi berdasarkan fakta atau prinsip yang diketahuinya. Strategi kognitif ini membantu individu dalam proses pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu informasi verbal. Ini merupakan pesan atau informasi dalam bentuk kata-kata yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Yang berikut sikap. Pertanyaan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Attitude itu sangat penting dan sangat mempengaruhi kualitas dari seseorang. Yang berikut itu keterampilan motorik. Nah, keterampilan ini merupakan kemampuan gerak tubuh yang perkembangannya dipengaruhi oleh umur dan perkembangan anak secara keseluruhan. Perkembangan motorik anak juga berjalan bersamaan dengan kematangan fisiknya dan merupakan hasil dari berbagai faktor. Tujuan belajar yang kedua yaitu pada umumnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan pengetahuan. Yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Yang ketiga itu pembentukan sikap. Nah, poin yang ketiga itu unsur-unsur belajar. Nah, unsur-unsur ini ada 7 unsur belajar sebagai berikut. Yang pertama, intervensi merupakan hubungan antara komponen dan situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut dan hubungannya dengan pencapaian tujuan belajar.
Nah, yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan suatu proses yang hasilnya berhasil atau gagal apabila siswa berhasil dalam belajarnya. Contohnya puas, senang, sehingga siswa tersebut lebih meningkatkan semangatnya dalam proses pembelajaran. Yang berikut respon. Respon ini merupakan reaksi sosial yang dilakukan siswa dalam menanggapi pengaruh dalam dirinya terhadap pengulangan guru dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya itu reaksi. Reaksi ini merupakan reaksi terhadap kegagalan. Jika tidak berhasil, menimbulkan sedih atau kecewa, dapat menurunkan semangat siswa atau sebaliknya. Nah, yang berikut itu tujuan. Tujuan itu merupakan suatu cara untuk membuka wawasan seseorang dan memberikan pandangan yang luas terhadap apa yang belum ia ketahui. Yang berikut itu kesiapan fisik dan psikis. Ini merupakan kematangan untuk melakukan sesuatu penguasaan pengetahuan. Yang berikutnya itu situasi tempat, di mana lingkungan sekitar, alat, orang-orang yang turut bersangkut dalam kegiatan belajar, serta kondisi siswa. Poin yang keempat itu prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip-prinsip belajar ini adalah suatu hubungan yang terjadi antara siswa dengan guru agar siswa mendapatkan motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Prinsip yang pertama itu perhatian dan motivasi. Perhatian guru kepada siswa untuk selalu semangat dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang atau siswa untuk belajar mencapai tujuannya. Nah, contohnya itu seseorang siswa yang bermotivasi untuk meraih nilai tinggi dalam ujian matematika akan mencerung belajar lebih giat lagi. Nah, prinsip yang kedua itu aktif dan terlibat. Siswa belajar lebih efektif ketika siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya pada saat diskusi kelompok atau proyek kolaboratif yang melibatkan siswa atau pelajar memungkinkan kita untuk aktif berpartisipasi. Yang ketiga, relevansi. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau tujuan pribadi akan lebih menarik. Contohnya, seseorang siswa mungkin lebih termotivasi untuk mempelajari sejarah jika mereka memahami bagaimana sejarah mempengaruhi dunia saat ini. Prinsip yang keempat itu variasi dan keterlibatan siswa, di mana ini merupakan itu menggunakan beragam metode pembelajaran dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, dan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman. Contohnya itu guru yang memungkinkan siswa memilih topik atau memilih topik proyek penelitian sehingga siswa sendiri memberikan rasa kepemilikan pada siswa terhadap pembelajaran. Nah, prinsip yang kelima itu pengulangan. Belajar melalui pengulangan membantu memperkuat pemahaman. Contohnya, mengulang materi penting sebelum ujian dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat informasi tersebut. Prinsip yang berikutnya itu
umpan balik, dan penguatan atau yang disebut dengan feedback. Umpan balik yang jelas akan konstruktif membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam memperbaiki kinerja mereka. Nah, contohnya guru memberikan umplis tentang tugas, siswa memberikan poin-poin spesifik untuk memperbaikinya. Prinsip yang ketujuh itu perbedaan individual. Contohnya, setiap individu memiliki perbedaan fisik, intelektual, atau kemampuan akademik. Kemampuan yang berikut kemampuan, keterampilan, kepribadian, minat, dan hobi. Yang berikut itu tantangan. Contohnya, setiap individu memiliki tingkat pemahaman gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Nah, guru harus mencoba menyimak tingkat pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di dalam kelas. Baik, inilah hasil pemaparan materi saya mengenai hakikat belajar. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.